Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuningsih, mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas A5 semester 1. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Al-Quran dengan dosen Bapak Cucu Surahman. Berikut adalah penjelasannya. Soal yang pertama yaitu bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya. Turunnya Al-Quran sering disebut sebagai nuzulul Quran. Nuzul itu artinya sesuatu yang turun dari langit atau tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi dapat diartikan nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke muka bumi atau dari langit ke muka bumi. Turunnya melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pada usianya yang ke-40 tahun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610. Dan ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya Al-Quran tidak secara langsung, melainkan berangsur-angsur lebih dari 23 tahun. Dan ada beberapa periode sesuai dengan permasalahan sosial, moral, dan keagamaan. Yaitu yang pertama adalah periode Makkah atau yang disebut Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Makkiyah itu yaitu surat-surat yang turunnya di Mekah. Pada saat itu turun ada 86 surat yang turun di Mekah. Kemudian yang kedua yaitu Madaniyah. Madaniyah adalah surat-surat yang turunnya di Madinah, yaitu ada sekitar 28 surat yang turun di Madinah. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Sejarahnya cukup panjang untuk kodifikasi Al-Quran, namun secara singkatnya pada saat turunnya ayat-ayat Al-Quran, Nabi itu belum bisa menulis dan membaca, tapi Nabi menghafalkannya dan menularkan kepada para sahabat-sahabatnya melalui kajian, melalui pertemuan-pertemuan, dan pada saat mereka berkumpul seperti itu. Dan pada periode kepemimpinan Abu Bakar, ia menunjuk Zaid bin Saqib sebagai ketua kodifikasi atau pembukaan Al-Quran, karena Zaid dianggap sebagai orang yang pandai, orang yang baik hafalannya dan baik tulisannya. Dan pada saat Nabi melafadzkan, membaca ayat Al-Quran, ia selalu ada dan selalu hadir untuk menulis dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berlanjut kepada periode Utsman bin Affan dan selanjutnya. Untuk soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul dan juga berikan contohnya. Asbabun nuzul adalah sesuatu untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Sedangkan secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi sesuatu. Dan para ulama menafsirkan asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi suatu kejadian dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Asbabun nuzul dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu at-ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yang artinya adalah sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu di dalamnya. Turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa tersebut. Seperti contohnya yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat itu diturunkan yaitu sebagai tanggapan kepada orang-orang musyrik yang pada saat itu berada di Mekah sebelum Nabi hijrah. Dan yang kedua adalah ta'adud an-nazil wa al-sabab wahid. Artinya adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya adalah surat Ad-Duha ayat 15, 10, dan 16. Ayat itu diturunkan yaitu pada saat itu kaum Quraisy yang durhaka kepada Allah, kemudian ia berdoa untuk memberikan kaum Quraisy kelapangan. Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran secara etimologi yaitu terdiri dari tiga kata. Yang pertama musyakala muraqabah, yang artinya dekat, atau ada juga yang menafsirkan an-nasib atau kerabat dekat.
Sedangkan menurut terminologi, menurut pendapat para ulama, munasabah adalah relasi dari ayat-ayat Al-Quran antara satu ayat dengan bab-bab yang lain sehingga terstruktur rapi. Sedangkan ada juga yang berpendapat munasabah adalah relasi ayat Al-Quran yang masuk akal. Sebagai contoh surat At-Taubah ayat 5 yang artinya adalah apabila telah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja yang kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaiannya. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika di ayat tersebut diambil sebagian saja, maka artinya, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Sehingga ayat ini seringkali dipakai oleh kelompok radikal yang sesat untuk membunuh seseorang. Padahal ayat tersebut sangat menjelas jika terjadi pengkhianatan kaum musyrik bukan pada saat damai, namun pada saat peperangan. Untuk pertanyaan yang nomor 4, yaitu apa pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah dan apa hikmahnya? Ini masih menyangkut dengan soal yang pertama tadi, yaitu tentang turunnya Al-Quran. Di sini Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang turunnya di Mekah, makanya diartikan sebagai Makkiyah. Ada sekitar 86 surat-surat yang turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang turunnya di Madinah. Ada sekitar 28 surat-surat yang turunnya di Madinah. Sedangkan hikmahnya dalam surat-surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu adalah sebagai pembantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan ada juga yang mengkaji diantaranya adalah sebagai pembeda antara yang nasih dan yang mansuh, supaya gaya bahasa Al-Quran dapat direnungkan dan dimanfaatkan sebagai jalan dakwah di jalan Allah. Kemudian juga ada yang menafsirkan adalah kondisi dan situasi tertentu memiliki gaya bahasa sendiri pula, seperti gaya kehidupan pada zaman Nabi. Pada dasarnya setiap wahyu atau setiap ayat atau surat yang turun itu ada dasarnya, ada sejarahnya, dan ada peristiwanya. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih? Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya dan tidak tersembunyi. Seperti contohnya surat Al-Baqarah ayat 21, di situ dijelaskan, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu seperti orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Di situ setiap yang membaca mesti paham, kita sebagai manusia ciptaan Allah, pasti kita akan menyembah Tuhan kita akan bertakwa kepadanya. Dan untuk yang kedua yaitu mutasyabih. Mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran yang tersembunyi atau belum jelas maknanya. Hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang dapat menafsirkannya. Seperti contohnya wa iqamus shalah, dirikanlah sholat. Di situ dijelaskan hanya kita wajib sholat, wajib menjalankan sholat, tapi tanpa dijelaskan bagaimana caranya dan rukun-rukunnya. Kita dapatkan itu dari dalil-dalil yang lain. Dengan adanya muhkam dan mutasyabih, di situ sebagai ujian kita sebagai manusia, jika hati kita condong pada kesesatan, kita akan memilih-milih ayat-ayat yang mutasyabih. Di situ ada keraguan dalam hati. Tapi jika orang yang tinggi keilmuannya, kuat keilmuannya, dia akan mengimami keduanya, baik muhkam maupun mutasyabih, karena dalam hatinya meyakini bahwa sesuatu yang hadirnya dari Allah itu benar, kebenarannya, dan tidak ada keraguan baginya. Seperti itu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau keterbatasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan itu hadirnya dari saya, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.